reparasi, dicat, dikencengin semua bisa di sini lah ya. Satu Bang, terakhir Bang, tips gimana cara ngerawat Vespa? Halo guys, selamat datang di Toris Vintage Channel. Nah, kalau kemarin lu udah sering ngeliat video tentang Vespa, tentang motor-motor lain lah yang keren-keren itu. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sama bengkel yang tempat gue bikin Vespa. Ini bengkel yang udah kawakan banget, udah hebat lah di dunia balap, dunia Vespa. Bikin Vespanya kenceng banget, terus enak juga buat harian, enak juga buat touring. Sekarang gue pengen kasih tahu nih, dan dia pernah juga bikin Vespa pakai karbu duduk, karbu standar Vespa, tapi maksudnya model standar Vespa tapi bisa lari sampai 140 km per jam. Gokil kan? Mau lihat kayak gimana? Yuk kita lihat bengkelnya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, oke nih. Sekarang udah sama Bang D. Terus dulu dong Bang. P36 Scooter. Sekarang kita tanya-tanya nih. Kenapa Bang namanya P36 Scooter sih? P36 Scooter itu sebetulnya usulan dari dari anak-anak juga, dari teman-teman, biar kayak Thailandan dulu tuh waktu zaman Thailand tuh rame. Itu kan ada pakai kode depan terus pakai angka. Ya udah Bang, karena rumah lu di Poncol, udah ambil aja huruf P, terus nomor rumah 36, udah jadi P36. Oh gitu, jadi P36. Berarti alamatnya Jalan Poncol nomor 36 ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, kan banyak yang penasaran nih, mau bikin Vespa kenceng gitu Bang. Lu kan spesialis nih Bang, Vespa kenceng. Master lah, pokoknya udah tahu di dunia perbalapan segala macam. Terus biasanya kalau mau orang datang ke sini mau bikin Bang, Vespa gue pengen gue kencengin nih, ada nggak sih lu paket-paketnya gitu, misalnya Vespa segini paket yang nggak terlalu kenceng, yang kenceng banget misalnya gitu Bang? Biasanya kita bikin tergantung kegunaannya aja. Jadi misalkan apa namanya, ini motor untuk harian gitu kan, yang penting nyaman dipakai aja, nyaman dipakai. Tapi kalau lu butuh waktu, harus buru-buru, motor lo mumpuni buat itu gitu. Jadi ya dipakai cepet bisa, dipakai pelan juga nyaman. Oh ada gitu. Bisa buat touring, bisa ya, buat narik gitu. juga gitu Bang. Itu ada paket-paketnya nggak Bang? Enggak, apa emang terserah maunya konsumen gitu? Nah biasanya gue ikutin maunya konsumen aja. Jadi misalkan kita tanya kegunaan ini untuk apa, motornya untuk harian aja Bang, misalkan itu ya udah kita buat tune up harian. Ya, tune up harian gitu. Itu pun kadang-kadang kan kalau sekarang trennya lagi ramai itu pasang membran gitu. Walaupun sebetulnya sih spek asli mesinnya Vespa kalau untuk harian itu ya masih bisa lah, undak-undak membran mah. Touring mah nggak ketinggalan jauh-jauh, kejar-kejaran lah ya, nggak boleh kebut-kebutan ya, di sirkuit aja ya, ya kan. Jatuh sakit. Di tempat gua misalkan di P36 ini, kalau kita bikin motor, kalau hanya spek touring harian, gua biasanya ngecas harga itu, ongkos kerja itu sejuta ongkosnya. Ya, ongkos kerja. Nah, belum sama bahan, belum sama apa ya, berapa banyak ya? Total keseluruhan pengerjaan biasanya tergantung dari kondisi mesin itu sendiri. Misalkan mesinnya datang dengan kondisi sehat, isepannya bagus, laharnya bagus, mungkin biayanya nggak akan tinggi. Nggak akan tinggi ya? Nggak akan tinggi, karena apa? Karena
ya apalagi yang mau diganti. Iya, benar. Paling juga seal kerkas doang diganti gitu, karena mesin kita buka, seal keras kita buka, bersih-bersih, terus mainin kerkasnya, terus coating di rengket, bersihin lagi, udah rangkep, selesai. Tapi lu tipenya yang modifnya pengen asal kenceng aja apa? Misalnya orang datang nih bang, terus seal-sealnya semua harus lu ganti baru semua, lu tipenya yang gimana? Kalau seal kerkas biasanya gue wajib. Wajib Karena, ganti ya? wajib ganti. Mau Karena dia begitu, bilang baru kayak mau ya, enggak harus karena ganti. begitu kita belah, Mhm. terus kita ngerjain coatingan di rengket, Mhm. di kerkas, Mhm. habis dicopot, kadang-kadang suka ada kotoran nyelip, itu kan kotoran nyelip ke dalam lahar, Mhm. otomatis ngebersihinnya. Kalau mau bersih betul kan lu harus buka sealnya. Mhm. Biasanya kalau seal itu sudah dibuka, kita pasang lagi, rusak. Jadi ya itu yang diganti. Tapi kalau laharnya bagus, ya nggak perlu diganti. Gitu. Makanya kalau kondisi motornya sehat, sebetulnya ya biayanya nggak tinggi. Paling ya lo hanya ganti seal, packing, oli mesin, udah selesai. Iya. Terus habis itu langsung di ya Rakit balik. racik-racikan lu lah ya. Ya itu. Itu biasanya lu nganjurin tuh kalau orang mau bikin spek harian tune up itu pakai blok asli atau aftermarket atau gimana bang? Sebetulnya kalau untuk harian pakai blok asli juga udah cukup ya. Cukup Apa ya? namanya? Cukup. Jadi dengan blok asli yang kita coating atau orang nyebutnya dikorek, bensin bisa nggak terlalu boros. Terus besarnya lubang-lubang juga kan bisa kita kontrol gitu. Beda dengan kalau lu pakai blok aftermarket, cuman nggak Ngalosi, tertutup polini ya, gitu ya. cuman nggak tertutup kemungkinan ada orang yang suka pakai blok aftermarket. Jadi ya kita ikutin mau mereka gitu ya, soalnya kan yang kalau kita udah sampai ganti blok, ganti ini, ganti itu, ya balik lagi tergantung kantongnya. Iya, tapi juga bisa nggak sih bang kalau misalnya orang ganti blok sama head, udah itu doang langsung ganti nggak pakai yang lain-lain gitu, nggak bisa ya? Bisa Bisa juga. bisa, karena gua belajar Vespa itu ya otodidak. Berguru pun bertanya ke orang, ke teman-teman yang jauh lebih berpengalaman dari dulu gitu. Kalau di large frame, di motor-motor super, sprint, excel misalkan kayak gitu, PX, sebetulnya lu cukup kalau mau lebih lagi gitu ya, nggak puas dengan kondisi standar, ya lu ganti blok aftermarket. Menurut misalnya ada orang bikin pakai standar tapi menurut dia kurang nih kayaknya Nah, gitu. gitu. Karena apa? Blok aftermarket itu ngenakin, sebetulnya udah ngenakin banget buat mekanik itu masak. Karena apa? Lu nggak harus ngorek-ngorek besar-besar. Lubangnya sudah besar. Jadi paling lu tinggal ngikutin di rengkes mesinnya aja. Ngikutin diameter lubang si blok misalkan. Tapi kita nggak capek. Beda dengan kalau lu ngerjain pakai blok standar. Kalau pakai blok standar itu ya relatif tangan lebih pegel lah. Karena banyak yang diracik ya, ya. harus ngegedein lubang-lubang. Sementara tahu sendiri kalau blok Vespa itu kan aslinya besi. Ya lumayan pegel lah di tangan. Lumayan ya. Nah, Tapi budgetnya kalau misalnya pakai yang yang standaran bisa lebih murah lebih murah daripada lah. daripada yang aftermarket ya. Ya, Kalau ya, aftermarket ketahuan beli bloknya berapa, Ya, itu. sama headnya. Oh iya nih bang, mau nanya-nanya, lu kan udah senior banget lah di dunia pervespaan. Enggak lah, kita newbie Dari lah. tahun berapa sih bang lu bang? Kalau mainan Vespa itu karena hobi ya. Sebetulnya gue mainan Vespa juga nggak sengaja. Awal gue main Vespa nih, jadi kalau cerita dari nolnya gitu. Dulu gue ke Medan, terus ngeliat ibu-ibu belanja dari pasar di Padang Sidempuan itu, mereka naik beca, rata-rata kan becanya sprint bagol. Terus di bagul dikasih sespan Nah, gitu ya. dikasih sespan. Nah itu, waktu itu gue ngeliat di tanjakan itu kan di sana juga ada GL 100 yang dijadiin beca. Tapi yang yang beca motornya dari Vespa, nanjaknya asik. Sama-sama Beda ya, dengan sama muatan yang penuh GL. gitu, di tanjakan tuh dat. Nah itu awal gua ngeliat, nanti kalau balik Jakarta gua cari Vespa. Oh, iya.
nggak ngerti gue sama mesin Vespa sama Oh sekali. pertamanya nggak ngerti ya, Nggak cuma ngerti ngeliat sama di sekali. padang Iya, doang ya? itu. Gue beli Vespa Mm. asli mogok terus. Ya. Ini cuma memang karena gue ngelihatnya sprint, yang pertama kali gue beli ya sprint. Oh gitu. Sampai di sini gue cari sprint. Bagol. Sprint, ya. Waktu itu gue dapat sprint tahun 76, 76. nggak bagol. Gitu. Oh yang biasa yang kotak Yang asbak biasa, gitu yang ya? kotak asbak. Gitu. Mogok, main sana sini. Gue main ke Bang Napis dulu di Condet. Nah itu sesepuh banget tuh. Bang Napis tuh ya. Bang Napis di Condet, Ayama, orang anak-anak Ayama lah, teman-teman Ayama. Terus gue main juga ke TRT di Sobri dulu itu. Nah pada saat itu lagi rame-ramenya balap di Sentul Gede. Oh. Dulu Oh, tuh Vespa balap ya Sentul Gede dulu balap ya? Sentul Gede. Dulu kita sampai sekarang pun kita masih punya ikatan Vespa Indonesia. Hmm. Itu cuma mungkin sekarang agak kegiatannya agak kurang banyak di dunia balap gitu. Baru sekali lagi kemarin tahun 2019 mereka coba ngadain balap lagi itu Mikres namanya waktu kemarin EV ngadain, hanya campur dengan motor Jepang. Nah zaman dulu itu karena gua ngeliat asik juga balap di Sentul Gede. Nah, gue main ke TRT dulu kan, gabung di sana. Pengen nih bikin nih. Pengen bikin. Udah bikin, minta buatin sama dia. Oh pertamanya lu buat sama orang dulu ya? Buat sama orang. Oh, gitu. Buat sama orang. Gue nggak ngerti mesin Vespa gitu. Hanya tahu. Oh ininya ini Cuman pengen gitu. ikut nih, Ya ikutan, itu balap. gue bikin. Nah waktu itu motor jadi dibawa sama Acak, Gembel. Bawa sama Bolot. Dibawa juga sama Doni, di garasi rumah. Enggak Itu. Nah, itu joki-joki zaman dulu tuh, yang sampai sekarang juga masih jalan lah. Nah, karena satu saat udah berapa kali balap, gua ngeliat gue bikin motor, duit banyak habis, tapi nggak pernah ngerasain. Akhirnya udah gue nyobain gitu kan, Oh, gue jadi nyobain. dulu lu bikin bukan lu yang bawa? Bukan ya? gue yang bawa. Oh, lanjut Iya, lu. Jadi itu. nggak dapat ngerasain apa-apa Nah, ya? itu akhirnya gue pinjem merpak, gue nyobain tuh di dalam. Heeh. Wah ternyata Di asik. Sentul? Oh. Di Sentul Gede ternyata asik sama aja. Kalau di Sentul Gede itu sama kayak kita touring karena jalannya kan lebar. Heeh. Itu. Dan pada saat tahun itu pun belum rame tuh Vespa pakai ban betlek itu gitu. Kita balap bener-bener seadanya. Sok Ban tuh. standar, sok standar gitu. Sok standar. Cuma mesin doang pokoknya. Mesin aja udah itu. Dan itu pun ya pada zaman itu karena kita fokus balapnya di Sentul Gede, nggak ada yang main kompresi tinggi. Oh gitu, karena panjang kan? Iya, jauh. Akhirnya Itu berapa lap bang kalau zaman dulu? di Sentul Gede saya ingat gue 6 lap. 6 lap 6 ya? lap ya, yang Itu juga udah panjang banget ya, berapa kilo 6 lap? 6 lap. Sentul itu 4, sekian ya, 4,2 kilo Satu lapnya? satu lap. Kali Pokok- 6 aja ya? Kali 6. Pokoknya gue sih ngerasain ya, gue nyanyi itu 2 lagu habis, itu sirkuit belum habis. Pas saking panjangnya, biasanya kan aku 2 menit, 3 menit ya? Itu. Kita nyanyi kan sendirian tuh. Heeh. Balap kan kadang-kadang walaupun kita balap rame gitu seru, kalau lagi sendirian misal entah gitu kita ketinggalan, entah itu kita depanan, Heeh. mau apa lagi yang dikerjain, akhirnya cuma nyanyi gitu kan, menghibur hati gitu sendirian Sambil balap tuh, sambil Bang. ngebut gitu. Terus? Dan nyanyi kadang-kadang 2 lagu aja. Dari situ panjang karena ketertarikan gua sama mesin Vespa, makin senang ke Vespa. Akhirnya Coba nih. ya gue Ngerti belajar, sendiri. nanya, minta ajarin, sampai dulu gue di TRT itu sama guru Sobri itu, gue pengen belajar mesin, lu nggak usah ngegaji gue. Oh lu kerja di bengkel itu kan? Gue kerja Nggak aja minta di bengkel digaji, itu, cuma pengen ya, tahu aja gitu? pengen tahu aja, jadi belajar gitu, setahun lebih lah. Tahun lebih belajar mesin Vespa Tahun di lebih situ ya? karena waktu itu gue juga keluar dari tempat kerjaan kan, tempat kerjaan gue keluar, ya udah gue di situ iseng magang gitu. Terus sampai lu keluar tempat kerjaan apa emang lagi? Sebetulnya tempat kerjaan itu gara-garanya juga gara-gara itu gila balap. Oh, Jadi sampai lu keluar keluar kerjaan. terus lu Iya di bengkel? iya di bengkel. Wah
panjang dah ceritanya, habis diomelin sama bini. Itu tahun Pada berapa saat tuh, Bang? itu. Itu tahun 97. 97 ya? Iya, balap itu rame di Sentul Gede itu 95 sampai terakhir ada balap di Sentul Gede itu Vespa itu 2001 terakhir. 2001 ya. Mm-mm. Dan sekarang jadi panitia kalau Vespa Race ya? Nah, alhamdulillah gitu. Karena Perjalanan lu panjang banget sampai akhirnya jadi panitia, hebat. karena kita cuman ini aja apa biar ada tempat berbagi. Iya. Berbagi. Jadi kemarin awal ada balap lagi setelah lewat 2001 itu gue baru ngerasain balap lagi di Jakarta itu, hitungannya pun di Sentul kecil itu tahun 2011. Ada teman-teman dari PBI Petra Balap Indonesia nelpon ngajakin, ayo Ban balap lagi nih rame gitu. Ya udah, saat gue datang ke sana lihat, wah apa asiknya ketemu teman-teman lama dari zaman dulu. Oh jadi balap Ya, tuh jadi kayak ajang silaturahmi ya? itu. Yang lama-lama ketemu Betul. lagi, sama-sama hobi ngebut ya kan? Benar itu. Jadi dulu kita udah pisah lama nggak pernah ketemu. Kalau sengaja kita datang ke tempat mereka kan kadang-kadang jauh. Ada teman yang di Bandung, ada yang teman. Kadang-kadang di Jakarta aja kita nggak sempat ketemu Iya. gitu kan. Malah ketemunya di tempat balap ya? Betul, di tempat balap itu kita bisa ngumpul, ngopi bareng lagi gitu. Oh jadi sekarang lu jadi panitia, jadi kayak bikin wadah buat ketemu Ya, anak-anak ajang Vespa yang silaturahmi suka aja buat ngebut, buat ya. buat kita seneng-seneng rame-rame lah gitu. Jadi itulah kadang-kadang buat gue yang membedakan kita balap dengan apa balap di motor Jepang ya. Kadang di motor Jepang mungkin karena penjenjangannya bagus, ambisinya besar. Jadi tingkat persaingannya sengit banget. Gitu. Tapi jangan salah Bang, balap Vespa kalau nggak salah gua denger, M Fadli juga dulu kan balap Vespa kan iya. sebelum jadi pembalap terkenal. Kita tumbuh bareng sebetulnya tuh sama Fadli dari dulu. Jadi saat kita dulu balap di Sentul Gede, Fadli pun balap. Waktu itu dia bawa motor, awal dia balap itu seingat gue bawa motornya Andi Jok di Jantung itu. Nah sebetulnya banyak banget pembalap yang kalau yang serius yang dia jalanin dari usia muda, talentanya bagus. Udah bagus ya. Iya. Apalagi pertama udah ngerasain Vespa kan Nah, susah juga itu. kan balap bawa Vespa. Gue lihat banyak pembalap Vespa yang sebetulnya ya. Potensi ya. Nah, mereka belajar dari Vespa karena mereka terbiasa tidak cengeng. Dulu kondisi Vespa tidak seperti sekarang, nggak ada sok macam-macam yang mahal-mahal gitu, belum rame kan, nggak ada. Jadi mereka sudah terbiasa naik motor itu saat mereka race itu motor goyang-goyang atau apa, mereka Itu bisa udah terbiasa. ditabilin. Nah, itu. Gimana nanti dapat kalau yang motor bagus kan di Nah. ajang lebih tinggi kan? Nah, kebetulannya mereka itu karena bakatnya bagus, begitu mereka bisa ngerasain pakai motor Jepang dengan sok yang mahal, motor yang jauh lebih ringan gitu kan, ya udah prestasinya Pasti bagus. makin bagus. Dan banyak banget apa banyak pembalap Vespa yang berasal dari Vespa dan bersinar di motor Jepang, ada beberapa gitu. Nah dari dulu sampai sekarang pun sudah bibit-bibit dari Vespa itu bagus lah. Kalau kita lihat di Indo Club pun kemarin juara umum pemula itu M. Abdul Aziz, itu kan besarnya pun dari Vespa. Itu. Oh ya Bang, tadi gua sempat ke belakang tuh ngeliat ada banyak piala. Udah banyak juga ya dapat piala Bang ya? Alhamdulillah. Juara-juara kejuaraan Vespa gitu Bang. Alhamdulillah. Prestasi yang paling bener-bener bergengsi buat lu waktu itu apa tuh Bang? Balap apa tuh Bang? Tuh banyak Bang liat piala, ada juara Ya. 1, juara 2. Terakhir dulu kita karena gua 2011 awal balap lagi, bener-bener hilang apa? Ini Sempat lost lah ya. itu, Jadi ini ilmu Vespa itu udah sampai segimana sih di balapan gitu. Ya gue belajar lagi. Gitu, belajar lagi. Gue nanya ke teman-teman yang masih ngejalanin dari balap liar, terus mereka suka balap di Bandung. Nah, kebetulan teman-teman di Bandung itu lebih teratur tuh daripada di Jakarta. Karena di Bandung itu event selalu ada. Walaupun eventnya supporting di motor Jepang gitu. Akhirnya pengalaman teman-teman di Bandung ya jauh lebih bagus daripada kita yang di Jakarta gitu. Ya sorry, gua, kalau misal gue potong, sorry Bang ya. Yang paling bergengsi yang tadi gue tanya maksud gue. Oh.
Waktu itu yang paling berkesan banget. Berkesan Bu, banget, ya benar. di gue itu kita pernah di event PBI itu Heeh. bisa juara satu hampir di semua kelas yang kita ikutin. Semua kelas juara 1 bang. Di VB itu Vespa. Vespa Balap Indonesia. Oh, Cuma- tahun berapa bang? Lupa tuh gue tahunnya 2012 2013 apa 2015 ya. 2015 2015an. Itu semua kelas lu ikutin, semuanya juara Iya, 1 bang. Wih itu. keren. Juara satu kelas standar, terus tune up, terus FFA itu juara satu semua. Nah mungkin di situ teman-teman baru melihat itu, wah baru melihat kita ini siapa, karena ngagetin. Kalau kalian yang belum pada tahu, ini wah udah terkenal banget lah pokoknya di ajang pervespaan. Ya, biasa-biasa aja. Vespa itu apa ya? Jauh lah, banyak orang yang lebih senior lah daripada gue main Vespa itu. Tapi yang orangnya paling berani buat menunjukkan kalau yang gua bikin ini hebat ya mungkin salah satunya lu bang. Banyak semua orang gitulah. Kan? Semua mekanik yang ikut balap pasti tujuannya itu, semuanya ingin menang, semuanya ingin ini. Cuman yang penting kalau buat gua dari semua itu di Vespa itu persaudaraannya kan tinggi. Iya. Mari kita jaga aja lah. Walaupun kita berkompetisi, tapi tali silaturahmi itu tetap kita Jadi pegang. di dalam balap Ya. kita berkompetisi, di luar tetap ya, satu lagi itu. ya. Karena pelajaran yang gua dapat saat gua tidak bisa gitu, saat gua buntu, misalkan mengerjakan sesuatu, gua bertanya kepada teman yang lain, itu mereka jawab dengan open. Iya, jadi bagus ya. Iya, gitu, itu. malah Jadi gue punya mendingan kesulitan apa? ingin silaturahmi ya. Iya, itu. Jadi saling membantu. Betul, itu. Makanya gue juga kalau ada teman-teman misalkan yang kesulitan, yang dekat ini, mereka kebetulan nemu kesulitan yang mereka pusing, ya kalau gue bisa bantu, ya gue akan bantu. Gitu. Dengan ikhlasnya ngasih tahu ini Ya, gimana. gue nggak pernah mau nutup-nutupin karena keren apa nih. sih? Apa yang mau kita tutupin gitu. Justru serunya itu buat gue balap itu seru kalau motor itu kita di balap itu kompetitif, bareng-bareng semuanya kenceng, rame, nah itu lebih seru. Iya sih. Itu. Oke nih bang, gua balik lagi nih bang ke yang ini tentang restorasi Vespa nih. Nah, lu restorasi apa aja bang? Mesin juga, ngecat juga, apa? Iya, ngelas hampir juga? semua lah, hampir semua. Jadi misalnya orang datang ke sini nih, bang, Vespa gua bahan banget nih, lu bisa mau ngecat ya kan, mau benerin mesin juga atau bisa semuanya gitu bang ya? malah dulu waktu habis vakum balapan terus gua belajar Vespa, belajar mesin sampai gua sempet kerja di toko spare part gitu. Karena apa? Karena gue pengen tahu spare partnya dari yang gue nggak ngerti apa aja gitu. Gue coba pengen tahu, ya gue masuk, gue cobain kerja di toko itu. Itu ya udah habis dari situ karena kita udah tahu gitu, udah ngejalanin, terus kita dengan nggak sengaja mainan di bengkel tuh. Asli awalnya setelah kita balap, gua kerja kayak gitu, awal gua ngediriin bengkel sebetulnya juga nggak sengaja. Jadi gua dulu diajak sama Om Iwan. Nah itu senior tuh, senior asli dari senior kita dari zaman dulu lah, Iwan Bangka. Sekarang bengkelnya apa, BMM kalau nggak salah, dia bikin bengkelnya. Itu gua diajak ke almarhum tempatnya Pak Hadi di Selipi Aneka Motor, dikenalin sama Pak Hadi. Tiba-tiba gue dikasih tanggung jawab, dicobain, nih lo kerjain motor ngecat. Itu jadi kita ngerestorasi Vespa yang waktu itu untuk diekspor. Oh gitu. Vespa itu gitu. Nah di situ gue banyak belajar. Ternyata Pak Hadi itu kita kan tadinya ngelihat dia itu, wah Vespa habis dong kalau dieksporin. Itu ternyata kalau sudah kita dalamin gitu, kita ikutin, kalau Pak Hadi itu tidak pernah jarang banget, bukan tidak pernah sih, pernah dia jarang banget ngejual Vespa yang bener-bener asli dan kondisinya bagus banget
itu keluar Luar negeri. negeri. Nggak ada. Yang rada-rada bahan, Ya, setengah jadi. yang jelek gitu. lah. Kadang-kadang bodinya buat, boxnya pun buat, spakbornya buat, setangnya pakai buatan. Cuman gimana caranya kita yang ngecat, kita yang ngolah biar tampak seperti orisinil. Berarti Itu. lu bisa tuh Bang ya ngecat. Maksudnya kalau orang datang mau ngecatin sampai orisinil bisa ya? Sampai orisinil sih nggak bisa lah. Itu Maksudnya kan pabrik. kayak orisinil maksudnya. Jadi kayak nat-natnya gitu. Nah, Bang. ya biasanya ya itu kekuatan Vespa itu ya di situ. Jadi ngecat itu kadang-kadang orang kalau cuma ingin sekedar mengkilap, gua rasa semua tukang cat Bisa. Itu hanya kadang memberi roh kepada si body motor itu Iya, biar iya. kelihatan enak, biar kelihatan itu yang kadang-kadang susah. Bedanya di mana sih Bang? Kayak kalau Vespa tuh yang bener-bener kelihatan banget nih kayak di sini apanya sih nat-nat yang di apanya kan? Nah itu betul itu. Jadi kalau kita ngebangun Vespa, restorasi Vespa, jangan pernah dilupain. Misalkan coba dilihat posisi sayap. Kita perbandingin. Misalkan kita mau restorasi Vespa nih, ada Vespa yang bagus nih, yang masih full orisinil semuanya. Lekuknya kita perhatiin, terus nat-natnya kita perhatiin, karena itu kunciannya di situ. Itu. Jadi kadang sekarang banyak orang yang melihat Vespa itu asal mengkilap pasti bagus. Enggak Gitu. juga pasti. Nah, kalau iya. orang yang ngerti Vespa pasti kan dilihat tuh lekuk-lekukannya Betul. sama enggak, Iya, lurus enggak. gitu. Ya kan? Tuh. Jadi kalau lu pada pengen restorasi ke sini deh. Jadi lu ngerjain Vespa dari yang paling tua banget, Bang. Itu gua ngeliat ada kayak Douglas gitu lu kerjain juga. Mesin lu bisa juga, Bang ya. Sebetulnya bisa karena Semua dulu ya, waktu Vespa, ya Lambretta. karena kita di zamannya waktu gua banyak belajar banget di tempatnya Pak Hadi. Di Aneka itu kebetulan dulu tanggung jawab gua dari bikin bodinya ngecat SS kecil, buat SS kecil sampai ngerjain motor-motor tahun 50-an, ngidupin mesin kayak skuter-skuter yang jarang lah. Jadi semua skuter 2 tak atau Vespa doang enggak juga Bang ya, Vespa, Lambretta, Bisa. semua lu Kalau bisa dulu ya. banyak Rabbit ini itu, cuman kan Tapi lu kadang-kadang bisa ngerjain semua mesinnya. insya Allah bisa. Oh, yang Sebetulnya punya barang-barang aneh. prinsip kerjanya sih sama. Prinsip kerjanya hanya kadang-kadang kan gua karena kita tidak menggeluti di situ terlalu dalam, mungkin gua akan kesulitan gitu kalau nyari part motor-motor kayak Lambretta karena gua tidak main di situ partnya gitu. ya. Tapi kalau ngerjain kita kerjasama gitu, bantuin cari partnya ini insya Allah bisa. Oh, jadi lu bisa juga bantuin nyari partnya kayak Lambretta, Vespa tua gitu. Ya bisa bareng-bareng juga. lah, kita Bareng-bareng nyari lah ya. Itu karena kadang-kadang Karena barangnya gelap kan, Bang. nah itu Goib, belum kadang-kadang tentu juga. si pemilik motor itu nyari barang itu jauh lebih pintar daripada kita yang di bengkel. Oh, Apalagi iya. gua gaptek. Tapi mungkin nggak sih Bang kayak misalnya ada spare part yang nggak ada, misalnya nih, udah nyari susah banget nggak dapet, terus lu ngakalin gitu Bang, bisa nggak gitu? Bisa. Itu kadang kalau ngerjain motor-motor tua itu kan kendalanya di situ. Jadi terpaksa mungkin ada beberapa part misalkan kita cari nggak dapat, ya lu harus buat. Itu. Gitu. Buat. Jadi Orang bisa. Indonesia bisa kok. Bisa lah, pokoknya ini apa aja bisa lah. Orang Indonesia mah jago-jago lah, apalagi kalau tibang ini part rusak, terus kasat mata masa sih nggak bisa dibuat, cuma aja karena lu buatnya satu ya terpaksa biayanya jadi tinggi, Ya. gitu kan. Kita datang ke pabrik atau apa pasti bisa kita Iya. buat itu. Yang penting barangnya kelihatan aja Bang. Nah, itu. Ada contoh mah apa sih yang nggak bisa dibuat Iya, kalau ada benar. contoh gitu. Tapi kalau suruh ngarang, belum tentu kita bisa, Iya, ya kan? karena belum tuh bagus kan kalau Nah, ngarang Bang. kalau kita Mendingan kita ngarang, ngeliat nih kayak gimana kita Tuh. contoh Nah, gitu. itu pasti bisa lah. Tapi Bang, gua denger-denger nih ngomong-ngomong Vespa kenceng lagi Bang. Dulu lu pernah bikin Vespa kenceng, paling kenceng itu pernah lari berapa sih Bang? Kalau boleh tahu. Gue pernah bikin sprint yang jadi rame waktu itu. Oh, yang hijau tuh. Ya, nah. Nanti gua masukin videonya nih.
nge-share apa yang kita kerjain tuh terlalu kayak ria gitulah, gua nggak suka. Tapi emang itu Kita kalau nikmatin nantinya- aja lah, kita kalau nikmatin lihat gitu. videonya nih bang, Hmm. emang kenceng banget sih itu padahal katanya karbunya masih karbu duduk standar. Jadi Tapi lari bisa 100 berapa? 148. 148 cuy, gila Vespa 148 buatan Bang Dik, karbunya masih duduk. Cuma ya itu takut lah gitu-gitu, takut ngebahayain kalau gue sih, takut Iya, ngebahayain kalau aja. dipakai di jalan raya, Iya, ngerti bang ya. gitu. Sebenarnya Vespa balap juga kalau misalnya dihitung kilometer bisa kenceng banget kali bang ya, karena nggak dihitung aja kebetulan ya. Ya gini loh, jadi susah ya, kenceng itu harusnya buat gua lu pakai jarak. Jadi misalkan jarak berapa, sekilo, 2 kilo, nah, berapa kecepatan maksimal yang bisa lu raih dengan jarak itu? Itu 500 meter lah atau berapapun itu. Nah itu lebih fair buat gua daripada berapa kecepatan maksimal yang bisa lu raih. Itu mah nggak ada batasnya bang. Nah ya, iya, gitu kalau ya. lu jalan dari sini lewat Cirebon, apalagi lu ngetesnya di jalan tol, lu kasih gigi yang berat-berat, otomatis deh pasti top speed lu akan lebih bagus. Gitu. Tapi tergantung juga bang, Betul. kalau bikin ngerjain mesin yang nggak bener kan nggak bisa juga sampai kenceng. Yang pasti sih gini, ada hal-hal yang bisa lu pakai block racing, lu pakai barang racing yang plug and play. Kalau kita bicara top speed, beda dengan kita bicara torsi. Jadi kenceng itu kadang-kadang orang itu sekarang Ukurnya pakai torsi. iya, ya. pakai apa? Heeh. Kalau pakai torsi yang dibuka motor langsung buat gitu, terbang gitu. Belum tentu top speed. Nah, top speed itu pasti nggak akan tinggi. Iya. Itu walaupun lu pakai barang racing apapun, plug and play semua itu dari sana, pasti nggak akan tinggi. Ya kalau lu pengen top speed, ya lu harus olah lagi. Itu aja. Iya. Jadi nggak sekedar kenceng di awal doang bang ya. kalau Betul. top speed. Nah, dan jangan lupa kita bikin kenceng bicara top speed ini itu, perhatikan kenyamanan. Ini bang, lanjutkan. Jadi kalau misalnya orang bawa Vespa terus pengen di restorasi, dicat, dikencengin semua bisa di sini lah ya. Insya Allah bisa. Alamatnya di P36 Poncol nomor Jalan 36. Poncol 2, RT 12 RW 7, nomor 36, Pondok Bambu. Pondok Bambu ya. Jakarta Timur. Pokoknya asalkan itu Vespa atau Lambretta apapun itu Ya, bisa kita coba. diapain aja. Perusakannya apa segala macam ya. Insya Allah. Jangan ragu-ragu lah ya. Satu bang, terakhir bang, tips gimana cara ngerawat Vespa? Sebetulnya Vespa itu nggak cengeng ya, motor yang nggak cengeng. Kalau settingannya semua pas, itu, busi aman deh buat harian itu. Paling yang paling harus lo jaga tetap, walaupun dia 2 tak, kadang-kadang orang menyepelekan oli mesin. Kalau buat gua oli mesin itu harus teratur lah, bukan Oli Kenapa? mesin ya bang ya? Oli mesin, karena apa? Karena oli mesin itu ngelumasi juga kalau di Vespa, ngelumasi kampas kopling. Oh, kampas kopling yang Ya, paling penting. itu kadang-kadang orang lupa. Jadi begitu dia nggak pernah ganti-ganti, akhirnya kan kemampuan oli itu udah menurun kan. Saat kemampuan oli menurun, motor lu pakai jauh setiap hari pemakaian, kopling jadi cepat kebakar. Cepat kebakar, akhirnya kopling selip. Oh. Saat kopling selip, tenaga motor kan jauh berkurang. Jadi lu gas kenceng tapi motornya nggak lari, cuma ngeden-ngeden aja gitu, suara kenceng gitu. Nah akhirnya kan imbasnya jadi kemana-mana. Itu jadi ring seher cepat kemakan. Oh, karena ada serpihan-serpihan itu apa? Enggak, karena lu akan maksa kerja motor itu. Gitu. Iya. Ya kan, lu paksa. Sementara motor kita gas kenceng, lari nggak ada. Iya, lari nggak ada karena kopling Karena selip. selip ya. Iya, itu aja larinya. Jadi Terus kalau- apa lagi bang? Nah, terus Oli. oli samping, pakailah oli samping yang bagus lah tentunya, karena dan hati-hati dengan oli palsu, karena itu bisa merusak. Vespa itu jantungnya di oli samping, teman-teman. Oh, di oli Oli samping. samping itu sangat vital banget, karena dia ngelumasin lahar, ngelumasin seher gitu kan.
Kalau lu pakai oli mesin yang mutunya kurang bagus atau Oli samping. oli samping yang mutunya kurang bagus atau jumlahnya kurang atau lu ketipu pakai oli samping yang palsu, biasanya motor jadi kasar, Pak. Gitu. Jadi oli mesin, oli samping, terus ada lagi. Itulah paling yang kalau motor settingannya pas, sepuyernya pas sesuai dengan kebutuhan, busi pun awet. Oh iya. Ya nggak cepat mati. Iya, Karena iya. penyakit Vespa paling apa sih? Iya. Busi mati ya. gitu, atau platina berubah kalau Iya. motornya masih platina gitu kan. Itu aja. Jadi kalau motor lu platina, perhatiin kondisi rotor. Motor. Ya, rotornya. Kalau rotor lu sehat, insya Allah motor lu nggak mogokan kok naik pakai platina juga. Motor. Ya, kalau CDI kan sudah nggak perlu rotor lagi gitu. Itu aja. Jadi 3 itu aja ya. Pertama oli samping, oli mesin, kalau platina, rotornya Bang. Ya, rotornya perhatiin. Oke deh. Kalau gitu sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak Bang Dik. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi.